kami akan terima dengan senang hati bila panjenengan semua teman-teman keluarga besar Gada Paksi Indonesia dan warga masyarakat Indonesia yang sedang ada persoalan hukum, persoalan apapun yang sekiranya sulit untuk diurai, insya Allah kami bantu mencarikan solusi dan mengurai setiap persoalan yang itu menjadi beban dari saudara-saudara sekalian. Intisarinya bahwa kehadiran Gada Paksi Indonesia itu bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan kesulitan masyarakat di sekitar kita, dan kami harapkan teman-teman sekalian yang ada di daerah, kita minta saya sebagai Ketua Umum Gada Paksi Indonesia memerintahkan kepada seluruh anggota Gada Paksi Indonesia dimanapun berada untuk bisa menghadirkan Gada Paksi Indonesia di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi dan sebisa mungkin bisa membantu mengurai setiap persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itu intisarinya. Jadi mohon kalau ada persoalan yang sekiranya belum bisa diurai, nanti bisa menghubungi kami. Terima kasih telah bergabung di Gada Paksi Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini Bravo Ketum Gada Paksi Indonesia itu siapa yang nulis itu? Pak Bambang Siono. Oh, Raden Mas Bambang Siono ST, Direktur Teknik PT Makmur Gada Paksi Indonesia. Oke, terima kasih. Saya lanjut tentang persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, bahwa bangsa Indonesia itu sangat besar dan sangat kuat dengan dibuktikan adanya bangsa Nusantara, mulai dari Palembang, Pajajaran, Mojopahit, Singosari, dan bahkan Kediri. Kenapa saya sebut Kediri? Karena satu-satunya bekas kerajaan yang masih memakai nama Kediri, Kerajaan Kadiri, itu satu-satunya hanya di Kediri, Kerajaan Kadiri. Kenapa bisa begitu? Nah, ini saya urai sedikit. Adanya Singosari, Kediri tetap ada. Adanya Pajajaran, Kediri ada. Adanya Sriwijaya, Kediri ada. Adanya Mojopahit, Kediri ada. Hingga hilangnya Singosari menjadi Malang, Kediri tetap ada, Kediri. Adanya hilangnya Mojopahit menjadi Mojokerto, Kediri tetap menjadi Kediri. Hilangnya Pajajaran menjadi Bandung, Jawa Barat, Kediri masih tetap Kediri. Hilangnya Sriwijaya menjadi Palembang, Kediri tetap menjadi Kediri. Hilangnya kerajaan Nusantara, bergantinya kerajaan yang sekarang saat ini yang masih utuh, kerajaan itu Mataram, Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman, Kediri tetap Kediri. Ini seharusnya menjadi sebuah hal perenungan. Kenapa Kediri masih tetap Kediri? Kok tidak berganti menjadi kata lain? Walaupun dulu dari mulai Eyang Erlangga, Kahuripan dipecah menjadi Jenggolo dan Panjalu.
dikembalikan menjadi, disatukan kembali Panjalu dan Jenggolo itu menjadi Kediri oleh Eyang Prabu Gusti Prabu yang Sri Aji Jayabaya, yang termasyhur mencapai kejayaannya pada saat itu dengan memiliki sebuah penafsiran atau Jongko Jayabaya hingga saat ini dipercaya oleh masyarakat Jawa atau masyarakat internasional. Semua menjadi sebuah Jongko itu menjadi sebuah kenyataan, ramalan prediksi tentang masa depan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ya, gimana? Ya, saya ulang. Kediri menjadi sebuah kota yang menjadi titik nol dari sebuah peradaban Nusantara. Kediri menjadi sebuah kasepuhan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai pemimpin negara kita tidak berani masuk di Kediri hingga saat ini. Yang menurut saya itu ada sabdo Pandito Rojo bahwa seorang pemimpin nasional, seorang pimpinan nasional, kenapa tidak berani masuk di Kediri, dan bila itu dilanggar akan runtuh rontok secepat-cepatnya. Ini sudah menjadi rahasia umum. Makanya pimpinan negara itu sampai hari ini tidak ada yang berani ke Kediri. Kalau mau ke Blitar lewatnya Pacitan, atau kalau mau ke Nganjuk lewatnya Surabaya. Sehingga ini menjadi sebuah perenungan kita. Kenapa Kediri ini kalau menurut kita sangat sakral, sangat sakral. Dan itu sebuah hal yang seharusnya digali tentang masalah itu. Kenapa pimpinan negara tidak berani ke Kediri? Apakah harus orang Kediri yang harus menjadi pimpinan negara supaya pemimpin negara bisa masuk di Kediri? Nah, kita bisa melihat kalau kita membuka tentang catatan sejarah masa lalu, sejak Tumapel ada seorang pemuda yang dilahirkan di dekat mata air Sungai Brantas, yaitu Ken Arok. Yang Ken Arok itu akhirnya beristri atau menjadi suami dari Ken Dedes, istri dari Tumunggul Ametung. Itu ceritanya. Beliau itu pendiri dari kerajaan Singosari. Beliau itu lahir di antara Kediri, Blitar, dan Malang di aliran Sungai Brantas. Itu periode pertama menurut pemahaman catatan kami. Sehingga membangun sebuah peradaban Singosari yang begitu hebat, walaupun akhirnya runtuh juga karena pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Namun pemuda yang tidak memiliki titel, yang tidak memiliki pangkat, yang nggak memiliki apapun, karena pada saat itu memang hukum rimba yang terjadi. Siapa yang kuat, siapa yang hebat, dia bisa merebut kekuasaan dengan caranya. Dan itu dibuktikan oleh leluhur kita Ken Arok. Sehingga
menjadi Tumapel itu menjadi sebuah kerajaan besar yang dinamakan Singosari. Ini satu. Yang kedua, setelah keruntuhan Singosari akibat penyerangan dari kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang, runtuhlah Singosari dan raja terakhir dibunuh oleh Jayakatwang, sehingga menantu dan anak-anak dari Raja Singosari menjadi pelarian sampai ke Pasuruan, sampai ke Madura, dan dikawal oleh para senopati-senopati atau pengawalnya. Salah satunya adalah Ronggolawe, Nambi, dan sebagainya. Tibalah saatnya Raden Wijaya di hutan Tarik membabat, dijadikan kampung di hutan Tarik, dan saat itu dinamakan Mojopahit. Mojopahit ini adalah sebuah perkampungan, bukan kerajaan pada saat itu, karena Raja Jayakatwang Kediri itu sangat kuat dan keras. Namun demikian, karena kegigihan daripada senopati-senopati pengawalnya Raden Wijaya, bekas dari pelarian dari kerajaan Singosari, sehingga bisa membuat perkampungan cikal bakal dari Mojopahit di hutan Tarik. Tarik itu kalau sekarang masuknya di Sidoarjo, Krian Sidoarjo. Kenapa kok bisa bergeser ke Trowulan dan sebagainya, itu kan sejarah, urusan orang sejarah, tapi kita ringkasnya demikian. Dari kampung yang namanya Mojopahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya dan diperkuat oleh para senopati-senopati Singosari, sehingga lambat laun menjadi besar. Nah, kebetulan dari kerajaan Mongolia yang dulu pernah mengirim utusan ke Singosari yang dipotong leher telinganya itu, datang membawa pasukan besar karena Singosari sudah runtuh, dan Raden Wijaya tahu sejarah tentang Mongol, kerajaan Mongol, kerajaan Tartar dari Mongolia. Ratusan ribu tentara dikirim ke Jawa untuk menghancurkan Singosari. Karena Singosari sudah hancur, dimanfaatkanlah prajurit Tartar itu untuk menyerang kerajaan Kediri yang saat itu di bawah kepemimpinan Jayakatwang, sehingga terjadilah penghancuran atas kerajaan Kediri. Itu akhir tetapi awal dari keabadian dari nama Kediri. Jadi kerajaannya itu hancur, diserbu prajurit Tartar yang dikendalikan oleh Mojopahit, sehingga tinggal puing-puing atau pondasi-pondasi kerajaan Doho Kediri yang sekarang ada di pondasi-pondasi keraton kerajaan di tanah perdikan Doho Kediri, tepatnya di Masjid Syekh Wasil, kota Kediri. Itulah pondasi kerajaan Doho Kediri. Kira-kira demikian. Setelah berhasil menaklukkan dan membunuh Jayakatwang, Raja Kediri, Raden Wijaya dengan kekuatan penuh membunuh, mengeksekusi para prajurit Tartar itu hingga tidak tersisa. Ada yang lari, ada yang terbunuh, ada yang dikubur massal. Kira-kira demikian. Rampasan perang, harta benda Kediri itu semua diangkut di sebuah kapal perahu
yang tenggelam di aliran Sungai Brantas. Jadi harta kerajaan Kediri, rampasan perang yang dibawa oleh Mongolia itu ditenggelamkan atau tenggelam di aliran Sungai Brantas. Cuman kami tidak bisa menyebutkan titik koordinatnya, kira-kira demikian. Sehingga tumbuhlah kerajaan Mojopahit dengan segala ceritanya sampai pada masa kejayaan pada tahun 1351 di bawah Raja Hayamuruk. Itulah masa kejayaan, masa keemasan Mojopahit. Setelah sekian-sekian jatuh kekuasaan, diserahkan oleh Eyang Prabu Hayamuruk. Eyang Hayamuruk didampingi seorang Mahapatih yang luar biasa, yang Sekti Mandraguna. Sekti Mandraguna yang bernama Gajah Mada. Nah, ini ulasan ini sampai di sini saya akan urai. Pemuda yang namanya Gajah Mada ini berkarya, kalau sekarang itu bukan dari pusat tetapi dari daerah, dari Ndoho Kediri, menjadi bekal dan sebagainya, menjadi kepala prajurit, dan itu di Ndoho Kediri, bawahan dari Mojopahit. Lagi-lagi Eyang Gajah Mada ini lahir dan dibesarkan di aliran Sungai Brantas. Kalau menurut ceritanya, Sungai Brantas ini terjadi karena kesaktian dari Empu Barada atas perintah dari Raja Kahuripan, Eyang Erlangga, untuk membelah Kediri. Kerajaan Kahuripan itu menjadi dua, Jenggolo sama Panjalu. Karena apa? Karena Eyang Dewi Kilisuci sebagai putri mahkota kerajaan Kahuripan tidak mau jumeneng, malah memilih bertapa di Gunung Klothok, yaitu di Gua Selomangkleng. Itu ceritanya. Ini mengungkap sejarah persatuan kita. Nah, karena Eyang Dewi Kilisuci yang dulu mau dipersunting oleh penguasa Kelut tidak mau, akhirnya menjadi biksu. Biksu ya, kalau perempuan apa namanya itu. Beliau bertapa mukso di Gua Selomangkleng, Gunung Klothok, hingga mukso di situ. Sehingga putra-putra selir dari kerajaan Kahuripan, putra dari Eyang Erlangga, berebut kekuasaan, sehingga Eyang Erlangga, Raja Kahuripan, memerintahkan Empu Barada untuk membelah kerajaan Kahuripan menjadi dua, Jenggolo dan Panjalu. Itu ceritanya demikian. Berebut kekuasaan walaupun sudah diberikan kekuasaan. Itu yang menjadi catatan tentang bagaimana kita menjaga, merawat, memelihara persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Dari situ sudah terlihat, dari sejak dulu kekuasaan, tahta, harta, mahkota, kedudukan itu sudah diperebutkan. Bahkan sebelum mulai keturunan Nabi Adam yang pertama pun berebut antar saudaranya sendiri. Itu sudah karakter watak manusia. Kalau kita tidak bisa mampu mengembalikan atau mampu menjaga nafsu kekuasaan, nafsu untuk berebut, nafsu yang tidak bisa dijaga, akhirnya timbul yang namanya ketamakan, kerakusan dalam diri manusia itu, sehingga tidak ada kata cukup dalam otak
hatinya untuk bisa mengatakan bersyukur, alhamdulillah, atau bersyukur merasa cukup. Kalau manusia itu dirasuki ketamakan, kerakusan yang luar biasa, sehingga tidak ada rasa cukup dalam dirinya, sehingga anak, menantu, anak-anaknya semua kalau saat ini dijadikan ini, dijadikan itu, yang secara etika, adab, kepatutan, kepantasan itu tidak pantas, tidak patut. Kalau gak ada faksi, saya secara pribadi menilainya. Tetapi dalam segi politik ya memang tidak mengenal ajas kepantatan atau kepantasan, kepatutan itu nggak berlaku. Karena politik itu ujung pangkalnya adalah kekuasaan, kepentingan kekuasaan.